Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ontai Podcast. Santai. Sama aku, Siapa? oh ya, Nilam Cabar Maka Dewi dan teman aku. Nadia Zahrani Aditsi. Oke, di sini kita bakal bahas apa nih, Nat? Yang menarik menurut kamu apa nih, Nilam? Kayaknya tentang bahasa Indonesia menarik ya. Gimana cara kamu menerapkan bahasa Indonesia dalam konteks kesehatan? Kan kamu calon-calon tenaga kesehatan nih. Gimana ya? Sebenarnya bahasa Indonesia tuh keharusan yang banget gitu ya buat dipelajari oleh tenaga kesehatan masyarakat. Karena kita fokusnya tuh ke edukasi masyarakat kan, yang dimana dia bakal langsung berkomunikasi dengan masyarakat, berbeda mungkin dengan dokter, perawat gitu. Jadi sebenarnya itu tuh suatu tanggung jawab yang besar sih buat bisa mengerti bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Kalau menurut kamu gimana nih? Seberapa besar tanggung jawabnya bagi tenaga kesehatan masyarakat? Cukup besar ya, karena kita di Indonesia pasti menggunakan bahasa Indonesia, tapi nggak semua orang juga yang bisa bahasa Indonesia kan, termasuk orang-orang pedalaman misalnya kayak masyarakat Papua gitu atau masyarakat Kalimantan, kan banyak yang masih memakai bahasa daerah mereka. Jadi menurut kamu, Oke. gimana cara menerapkannya dalam masyarakat tersebut tentang bahasa Indonesia yang belum bisa diterapkan sebelumnya? Oh, cara kita menangani ya buat komunikasi sama masyarakat yang justru masyarakat itu sendiri gak ngerti bahasa Indonesia. Karena sempat aku baca-baca juga nih Lam, ada walaupun kita ini negara Indonesia ya, tapi ternyata masih banyak loh masyarakat yang belum paham, belum mengerti bahasa Indonesia. Faktor yang mempengaruhinya tuh biasanya karena pendidikan formal yang kurang di daerah-daerah pedalaman kayak misalkan Papua, Kalimantan, Maluku, justru banyak ditemukan masyarakat atau anak-anak karena pendidikan yang formal, jadi mereka tuh gak ngerti bahasa Indonesia dan bahasa ibu mereka adalah bahasa daerah mereka. Mereka terbiasa menggunakan bahasa suku lokal mereka, jadi itu tantangan yang berat sih bagi tenaga kesehatan masyarakat. Terus gimana cara ngatasinnya? Mungkin mempelajari bahasa lokal mereka, tapi kan itu nggak instan ya. Itu nggak langsung bisa mengerti bahasa mereka. Kita juga bisa menggunakan local people juga di sana, atau orang-orang di sana yang ngerti bahasa Indonesia juga ngerti bahasa daerah, jadi bisa menerjemahkannya gitu. Tapi menurut aku sebenarnya penting juga bagi kita seorang tenaga kesehatan untuk membuat mereka tuh ngerti bahasa Indonesia. Itu tuh penting juga, jadi nggak sebagai bahasa nasional gitu ya, nggak mungkin kita membawa bahasa ibu kita tuh kayak di kota-kota kan, nggak mungkin orang ngerti. Iya. Jadi kita harus menerapkan itu pada mereka. Dengan terbatasnya pendidikan formal mereka, justru sekarang tuh banyak relawan-relawan yang turut terjun langsung ke masyarakat, kayak misalkan membuka perpustakaan kecil di daerah-daerah terpencil, membantu anak-anak di pelosok-pelosok untuk belajar bahasa Indonesia dari abjad, dari yang nol banget gitu. Justru itu sangat membantu sih menurut aku nih Lam. Kita juga bisa bikin literatur buat mereka gitu kan, kayak bikin buku mungkin buat mereka belajar tentang bahasa Indonesia, bikin tulisan-tulisan pendek juga bisa kan, biar mereka tuh lebih sering baca gitu, nggak mereka pakai bahasa mereka terus. Jadi sebenarnya bahasa daerah dan bahasa Indonesia sama pentingnya ya. Sama penting. Kalau menurut Nilam, bagaimana nih penggunaan bahasa Indonesia yang sekiranya tepat nih untuk dikomunikasikan ke masyarakat awam? Sebenarnya kalau dalam zaman sekarang itu kan banyak yang pakai bahasa gaul ya. Jadi harusnya kita itu lebih menggunakan bahasa Indonesia yang lebih efektif dan lebih baik dan benar gitu kan. Karena kalau diterus-teruskan pakai bahasa yang gaul, bahasa Indonesia yang efektif itu mungkin akan tertutupi sama yang gaul itu. Jadi kita itu harus menerapkan gimana bahasa Indonesia yang efektif dan baik dan benar itu tersampaikan kepada masyarakat. Misalnya kayak
awam tuh nggak terlalu ngerti ya tentang bahasa medis. Jadi kalau kita sampein bahasa medis itu mungkin bisa lebih dengan bahasa yang mudah dimengerti sama masyarakat gitu kan. Menggunakan bahasa Indonesia kan, kosakata bahasa Indonesia kan banyak gitu. Nggak harus tentang bahasa medis, tentang kayak kalau penyakit itu kan ada nama lainnya dalam medis. Nggak mungkin bahasa medis itu dikasih tahu sama masyarakat. Gitu sih. Oke, apakah ada pembeda nih komunikasi atau penggunaan bahasa formal non formal untuk audiensnya? Biasanya ada pembeda nggak, kayak misalkan untuk anak-anak seperti apa, remaja seperti apa, atau lansia, dewasa gitu? Apa sih yang membedakannya? Bagaimana cara komunikasi yang efektif? Biasanya kalau targetnya siapa gitu kan, kalau misalnya targetnya misalnya itu remaja pastinya lebih gaul gitu ya, lebih Gen Z gitu kan, pasti mereka tuh udah menggunakan bahasa yang ya gaul juga lah kan. Kalau kita bawakan juga bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, mungkin mereka bisa ngerti, cuman mereka kayak iya apa sih, membosankan deh gitu kan, kayak bahasanya baku banget, kayak ketinggalan zaman gitu. Jadi kayaknya mereka lebih suka bahasa yang gaul, jadi mungkin kita bisa menyesuaikan juga dengan bahasa mereka, tapi tetap membawakan pesannya itu dalam bahasa Indonesia yang baik walaupun agak gaul. Kalau konteksnya kepada lansia, mungkin ya kalau lansia kan bisa mungkin mengerti bahasa Indonesia gitu. Cuman banyak juga lansia yang kalau tinggalnya di kampung-kampung mungkin ya pakai bahasa ibu mereka. Jadi tergantung audiensnya siapa ya gitu. Aku ada contoh nih, salah satu kasus yang dimana kan sekarang akhir-akhir ini lagi naik banget di kalangan mahasiswa, naiknya asam lambung. Itu udah di mana-mana sekarang berita. Betul. Ada juga yang bahkan mahasiswa meninggal di kos-kosannya karena memang punya penyakit lambung gitu kan. Nah, yang identik dengan asam lambung itu kecemasan nih. Iya, ya betul. Nah, mahasiswa sekarang tuh lebih paham anxiety. Yes. Mereka sudah paham anxiety itu apa gitu. Dan anxiety kan merupakan gejala dari GERD. Nah, sedangkan kalau misalkan sama ibu-ibu, sama lansia, mereka nggak tahu anxiety Apa itu sih apa. anxiety? Mereka yang tahu ya kecemasan. Mungkin itu salah satu contoh komunikasinya ya. Sebenarnya lebih enak diterima pakai bahasa Indonesia karena nggak semua orang paham. Kalau buat Nilam nih, ada nggak sih contoh di kehidupan sehari-hari yang secara jelas gitu di mana bahasa Indonesia tuh di tenaga kesehatannya sepenting itu gitu? Tuh, taunya kan kayak penyakit TBC. TBC itu kan kalau orang-orang rumah aku dekat rumah, taunya itu kayak penyakit batuk darah. Kalau udah penyakit batuk darah itu pasti TBC gitu kan. Tapi nggak semua penyakit itu kan TBC karena mungkin ada indikasi lain di dalam tubuhnya yang mengeluarkan batuk darah. Jadi penggunaan bahasa-bahasa itu harus diperhatiin gitu. Dan ini ya, jangan mengklaim penyakit sendiri ya, harus bawa dulu ke apa namanya, dokter. Iya, harus dicek dulu. Harus ada diagnosis yang iya betul ya gitu lah. Di kehidupan Nilam nih ada nggak ngerasain ternyata sepenting ini bahasa Indonesia dan sejauh ini aku dari bahasa Indonesia? Oh, kayaknya ada ya. Kadang kalau apa ya, kita terlalu ngomong-ngomong yang gaul dan yang kayak apa ya, BTW gitu kan. Ya. BTW ini apa gitu kan. Kita harus gunain kamu tahu nggak, harusnya gitu kan. Jadi kayak lebih penting kayak bahasa Indonesia harusnya daripada bahasa-bahasa yang gaul. Karena bahasa gaul itu kan banyak yang gabungin bahasa Indo sama bahasa Inggris gitu. Iya, udah jaksel banget, Jaksel habis. Minang jaksel gitu, udah collab sekarang ya di sini. Kerasa banget tuh waktu UTBK kemarin. Di situ ada kata baku dan tidak baku. Jujur keteteran banget, dan ketika aku mencoba belajar lagi buat UTBK kemarin agak sedikit apa ya? Iya, gemes gitu kan, karena ini tuh pelajaran yang udah aku pelajari dari waktu SD, tapi aku harus mengulangnya lagi. Jadi kayak mengulang sesuatu yang udah pernah kenal sama kita tuh kayak aduh, kayak kita tuh udah paham ini, tapi kita harus belajar
belajar lagi. Dan kemarin agak keteteran banget untuk UTBK ya di literasi bahasa Indonesia juga. Bahkan kayak sebelumnya tuh kita udah pernah paham ini, tapi karena kita jarang mengulang kayak bagaimana kalimat efektif dan tidak efektif gitu-gitu, kayak aduh agak sedikit gemes gitu ketika pelajarin lagi. Terus aku juga kemarin mencoba tes UKBI, itu tes uji kemahiran berbahasa Indonesia. Sama, karena aku nggak belajar dulu buat tes UKBI, aku langsung tes aja pada saat itu. Sama kayak pengetahuan kita tuh sebenarnya udah sampai sini, tapi karena kita jarang mengulang, jarang diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, jadinya nol lagi. Bahkan mungkin kalau misalkan aku terus mengasah, terus mungkin kalau misalkan aku menerapkannya terus ya, itu aku bisa dapet poin yang jauh lebih bagus dari yang kemarin. Cuman karena memang pernah diulang, nggak pernah diasah, jadi ya udah segitu aja, sepasrah itu nilai dari tes UKBI kemarin. Jadi penting banget sih, apalagi sekarang nih, aku kemarin sempet trending nih Nilam, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dimana yang biasanya di awal kalimat itu huruf kapital. Lagi trending kemarin, cewek green flag dan cowok green flag itu yang kalau misalkan chattingan di awalnya pakai huruf kecil. Iya. Pernah nggak? Menurut Nilam, sudut pandang Nilam gimana? Menurut aku sih tergantung orangnya juga, tapi sebaiknya tetap membawakan kalimat Indonesia yang baik dan benar, nggak sih? Jadi nggak idaman menurut Enggak, karena sama aja. Karena kalau pas kita ketemu orangnya ya kalau dia gitu, tipenya gini, sama aja tetap orangnya yang itu gitu. Oke. Apa gunanya tipenya yang bagus kalau orangnya tetap bakalan kayak gitu? Oke, jadi nggak ngaruh ya ketikan ya. Enggak. Terus yang kalau misalkan ngomong tidak nggak pakai k, jadi TIDAA gitu kan. Kamu marah, hanya nggak dibawa kamu marah gitu kan. Itu kan katanya kayak idaman banget tuh Nilam. Tapi kalau menurut Nilam gimana? Kenapa ya? Ini jangan kan kita ngomong ke efektif tidak efektif ya. Penulisan yang benar dan tidak benar aja kita udah jauh dari situ. Iya, karena apa ya? Mungkin terbawa-bawa kalimat yang gemas gitu yang lucu. Jadi kayak jadi marah gitu, kamu ngambek gitu kan, kayak nggak bagus aja nggak sih kalau diterapin ke orang yang nggak deket misalnya kan, aneh lah gitu. Iya, benar banget. Jadi kalau misalkan Nilam tetap ya kayak ya udah awal kalimat tetap huruf kapital gitu. Bahkan Nilam, aku selama SMA kemarin banyak nemuin teman-teman sekelas yang kalau ngetik aku nggak tahu dia kalau misalkan belajar pun kayak gitu atau cuma diketikan doang, tapi di sebelum koma itu ada spasi. Jadi di sebelum dan di setelah koma itu spasi. Spasinya di tengah-tengah. Pernah kejadian waktu bikin anggaran dasar anggaran rumah tangga di organisasi aku, yang dimana itu sesuatu yang sangat penting Nilam. Dia menerapkan itu. Spasi di sebelum dan setelah koma. Pandangan Nilam soal itu Salah, itu salah, karena itu bakal membuat kalian tuh jadi nggak rapi jadinya kan, kayak nggak tertata. Kalau kebanyakan spasi kayak apa jauh-jauhan gitu, nggak masuk juga dalam konteks Indonesia yang efektif. gemes banget sih jujur, karena kalau misalkan ngetik doang, chattingan doang gitu kan, ya udah Oke lah, oke. gitu. Kemarin waktu Kalau untuk yang formal nggak mungkin. periksa lagi, what? Kenapa bisa sampai kayak ternyata sejauh itu ternyata orang-orang dalam paham bahasa Indonesia, terus tanda-tanda tanda baca, dan ya sudah sejauh itu. Padahal aku pikir selama SMA kemarin tuh udah yang di tahap yang udah nggak perlu dikasih tahu lagi, dan ketika aku ingetin bahkan mereka baru tahu, oh ternyata nggak seperti itu. Menurut Nilam, apa yang menjadi faktor orang-orang seperti itu? Mereka nggak paham, mereka nggak ngerti. Apakah memang pendidikan formal yang terbatas, atau misalkan kayak sebatas guru mengajar kayak ya udah yang penting saya ngasih tahu ke kalian, nggak mikirin si siswa ini paham atau enggak, atau memang siswanya, kitanya yang tidak pernah mengasah, tidak mau tahu, juga tidak peduli gitu. Mungkin faktornya 50-50. Mungkin ada sebagian guru yang kalau cuma ngasih pengajaran ya cuma ngajar aja, kalau udah selesai ngajar ya udah gitu. Beda kan sama di kuliah itu kan dikasih tugas itu kan kita harus nerapin. Jadi kalau di masa SMA itu kayaknya cuma
cuman lebih fokus ke materi aja, nggak fokus ke penerapannya. Jadi kurang penerapannya, karena kurang penerapan dan jadinya kita tuh kurang mengasah kayak nulis-nulis tuh ya udah aja nulis gitu tanpa merhatiin ini bener nggak ya, ini efektif nggak ya gitu. Kalau menurut Nilam nih, jauh apa kita dengan literasi bahasa Indonesia? Apakah Nilam sekarang ini memang suka baca novel atau apa? Sebenarnya kan kalau misalkan literasi kan nggak harus selalu yang nggak harus tentang pelajaran. Termasuk orang yang suka baca Wattpad ya. Kan di Wattpad itu mungkin karena kan baca kebanyakan yang makanya itu anak Gen Z, mungkin jadi cerita Wattpadnya tuh kebawa sama bahasa-bahasa Gen Z. Kan kayak banyak kalimat-kalimat enggak aku nggak mau, enggak gitu kan, nggak baku. Tapi kalau bagi kita yang baca ya oke-oke aja. Tapi kalau dalam konteks bahasanya kurang. Kalau Nadia sendiri gimana? Aku akhir-akhir ini lagi buat diri ini agar lebih tertarik dengan membaca literasi. Sebenarnya aku dulu dari kecil aku selalu dikasih buku cerita sama orang tua. Sampai kelas 4 SD aku udah nggak mau baca lagi. Jujur aku merasa itu berpengaruh sih. Dari kita yang awalnya sering baca dan nggak baca, kerasa banget bedanya. Yang dimana kayak biasanya kalau di pelajaran bahasa Indonesia kita suka disuruh mengarang, kayak misalkan liburan lebaran nih, kayak ceritakan gimana liburan kalian kemarin. Nah, waktu aku lagi suka-sukanya baca nih Lam, aku seneng mengarang indah, aku paham apa yang akan aku tulis dan enak gitu, enjoy aja. Tapi setelah aku nggak suka baca, aku jadi bingung, ini gimana ya cara ngungkapinnya. Iya, kan? betul. Ya kan? Kayak aku tahu maksud aku kayak gimana, tapi aku susah. Nuanginnya sulit. Nuanginnya sulit. Sampai SMA aku masih stuck nggak suka baca. Padahal teman-temanku banyak banget yang suka novel. Aku masih kayak nggak tertarik lah. Aku lebih suka nonton gitu. Nah, akhir-akhir ini sepertinya aku harus memaksa diri aku untuk aku sering literasi, karena itu penting banget. Apalagi kita kan patokannya udah bukan artikel ya, harus jurnal yang panjang gitu. Udah kayak bikin resume satu jurnal aja itu kadang kita kesulitan, kayak tadi apa aja yang dibahas di sini, ya kan. Itulah kayak pentingnya literasi, pentingnya bahasa Indonesia. Apalagi makin sini kan kita makin banyak menemukan kata-kata ilmiah, kata-kata yang jarang kita temui, bahasa Indonesia tapi jarang kita temui. Ya itulah tantangan gitu. Jadi kayak penting banget gitu literasi bahasa Indonesia, lagi buat kita tenaga kesehatan masyarakat. Jadi kesimpulannya apa nih Nilam? Kesimpulannya tentunya bahasa Indonesia itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kita itu menerapkannya dalam berbicara, kayak kita menulis gitu kan. Tuangin aja semuanya yang kita tahu, yang kita baca dan yang kita lihat orang-orang gitu kan, kayak orang itu kok bisa ya tulisannya rapi, kok bisa ya dia itu menggunakan kalimat yang bagus, kok bisa gitu kan. Jadi kita itu bisa juga belajar dan kita juga bisa mengasah kemampuan kita lewat orang tersebut. Ya, dan tambahan kalau bahasa Indonesia itu penting banget, apalagi buat kita tenaga kesehatan masyarakat yang akan berkomunikasi langsung sama masyarakat. Gitu nih lah. Betul. Oke, sekian kontai dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.